di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi dan apa itu kontemporer, serta apa itu demokrasi kontemporer. Demokrasi merupakan pengertiannya dari demo yang artinya rakyat, sedangkan kratos itu berarti kekuasaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, sedangkan kontemporer yang artinya sama dan temporer yang artinya waktu. Jadi kalau kita simpulkan apa itu demokrasi kontemporer, berarti demokrasi yang sesuai dengan abadnya atau dengan zamannya. Di Indonesia, demokrasi itu berlandaskan dengan Pancasila dan undang-undang. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apa itu demokrasi kontemporer, teman-teman dapat menyaksikan lebih lanjut video ini. Jadi teman-teman, demokrasi kontemporer adalah sebuah demokrasi yang dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi demokrasi tidak hanya dijalankan sesuai dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia, perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi kontemporer. Nah, apa aja sih yang ada dalam pelaksanaan demokrasi kontemporer ini? Yang pertama, pemilu langsung, di mana rakyat memilih presiden, DPR, serta kepala daerah tanpa adanya perantara. Yang kedua, kebebasan pers dan media sosial, di mana rakyat bebas berpendapat dan beraspirasi di media maupun media sosial. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat sipil, di mana rakyat ikut serta dalam organisasi, komunitas, dan gerakan digital. Dan yang terakhir yaitu checks and balance, di mana lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu bekerja sama agar demokrasi berjalan dengan seimbang. Meski Indonesia sudah berkembang, namun demokrasi di Indonesia masih memiliki berbagai tantangan, seperti adanya praktik politik uang, adanya literasi di media sosial, rendahnya literasi digital, dan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, upaya penguatan demokrasi. Nah, diperlukan empat langkah untuk memperkuat demokrasi. Yang pertama, pendidikan politik bagi masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum yang adil dan tegas. Yang ketiga, keterlibatan aktif generasi muda dalam politik dan kegiatan sosial. Yang terakhir, yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi pemerintah. Demokrasi kontemporer artinya demokrasi yang dipraktekkan sesuai perkembangan zaman modern, yang dimana Indonesia menjalankannya dalam bentuk demokrasi, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi kontemporer tadi sudah disebutkan, yaitu pemilu atau pilkada, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Yaitu ini merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi kontemporer. Di Indonesia, sejak era reformasi, rakyat diberi hak memilih secara langsung presiden, wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Nah, ciri-cirinya itu bisa kita lihat dari keterlibatan rakyat secara langsung, kemudian menyerahkan hak politiknya kepada perwakilan, tetapi secara aktif menentukan siapa yang akan memimpin negara maupun daerah. Kemudian transparansi dalam proses, yaitu pelaksanaan pemilu menggunakan sistem terbuka, kemudian hasil perhitungan suara dapat dipantau secara digital. Kemudian adanya pengawasan publik. Melalui media, lembaga independen, dan masyarakat dapat memantau jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan. Kemudian adanya pemanfaatan teknologi, yaitu mulai dari daftar pemilih elektronik, rekapitulasi, suara berbasis digital, kemudian penyebaran informasi kampanye lewat media sosial. Setelah menonton video tadi, tentunya demokrasi kontemporer tidak hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tapi bagaimana kita menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, menjaga nilai keadilan, menjaga tanggung jawab, ataupun yang lainnya. Jadi saya di video kali ini mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, pemuda, mahasiswa, ataupun yang lainnya. Saya berharap teman-teman menjadi generasi yang aktif, kritis, serta menjadi good citizenship yang baik, di mana nantinya negara ini akan dipimpin oleh kita bersama. Baik, cukup sekian video yang kami tampilkan pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.